Halo guys, semuanya yang ada di balik layar kali ini, selamat datang di podcast MFI Teknologi. Di podcast kali ini kita akan membahas sedikit tentang teknologi kantor yang akan dibawakan oleh narasumber kita, yaitu ada Mas Gilang Ramadan dan Mas Alfiansyah Fauzan. Mereka adalah mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang. Dengan mereka itu bermula dengan sebuah tugas proyek kuliah yang disuruh untuk membuat proyek mengenai teknologi kantor. Selamat datang Mas Alvin, Mas Gilang. Ya, selamat datang. Terima kasih udah ngundang kita berdua karena ini kesempatan yang baik buat kita berdua. Kita akhirnya bisa menceritakan, menjelaskan bagaimana nantinya kita akan menjelaskan mulai tentang teknologi ini. Kayak gitu. Jadi terima kasih kesempatannya, kami menghargai banget lah. Oke. Jadi sebelum kita masuk nih ke mengenai hal teknologi kantor, kita ingin mengetahui sosok mereka berdua ini lebih dalam lagi. Jadi yang pertama adalah Mas Gilang dengan mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang di prodi apa ya Mas ya? Oke, jadi aku itu dari prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran IUP tahun 2022 dan sekarang sudah masuk ke semester 5. Nah, jadi gimana ya? Gimana? Kok bisa, apa sih yang Mas Gilang pikir untuk menciptakan buku ini gitu loh? Oke. Bukan Awalnya tuh gimana gitu? awalnya gimana? Iya. Jadi kan kita sudah tertarik mengenai teknologi itu sendiri. Kan teknologi itu sebuah keunikan lah. Ada yang unik dari teknologi itu, yaitu semakin berkembangnya zaman, teknologi itu juga semakin berkembang juga kan. Nah, disitulah kita mulai tertarik untuk membahas atau menyusun buku ini dengan tema teknologi perkantoran ini. Oh. Ya guys ya, berarti Mas Gilang ini punya banyak pengalaman nih mengenai teknologi kantor nih. Ada banyak dong yang membantu untuk menyusun buku ini. Kalau boleh tahu, apa yang paling Anda nikmati dari pekerjaan Mas Gilang dalam membuat buku ini? Oke, yang nikmati ya, yang Kan ada prosesnya gitu kan. Yang paling Mas Gilang suka lah. saat mencari materi, kemudian saya juga berharap materi ini itu bisa bermanfaat bagi siswa-siswa SMK dan bisa untuk dilaksanakan atau diimplementasikan nanti di dunia kerja nanti. Gitu aja sih. Sangat luar biasa teman-teman. Jadi saya bisa nangkep nih Mas Gilang itu ya berdedikasi lah untuk membuat sebuah proyek buku teknologi kantor tersebut. Nah, sekarang selanjutnya nih dengan Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Mas Alvin atau nama panjang saya Alfiansyah Fauzan. Saya ini sebenarnya ya, latar belakangnya saya ini sebenarnya nggak di dunia pendidikan ini. Cuman ada waktu itu saya melihat bagaimana perkembangan dunia pendidikan tuh di masa-masa sekarang. Nah, di masa sekarang ini saya merasa kayak kayak memerlukan bantuan lah, bahasanya seperti itulah. Nah, oleh karena itu dan kebetulan saya punya kenalan yaitu Mas Gilang. Nah, akhirnya di proyek ini saya minta ke Mas Gilang untuk bergabung ke proyek ini gitu. Jadi ya tujuan saya juga pertama ingin mengedepankan pendidikan lebih maju lagi, lebih baik lagi, dan juga ingin menambah pengalaman saya lah seperti itu. Karena sebelumnya saya tidak ada bergelut di dunia pendidikan ini seperti itu. Jadi sebelumnya Mas Alfiansyah Fauzan tuh di mana gitu? Kan sebelum kenal Mas Gilang nih belum tahu pendidikan kayak gitu kan. Jadi Mas sebelumnya saya emang karena minatnya bukan dunia pendidikan, saya ini dulu minatnya ini ya bisa dibilang berbeda jauh lah, gak ada hubungannya. Iya, dulu saya suka di bidang otomotif lah. Malah itu ya berbalik banget ya. Karena itu malah itu yang terbalik. Cuman ya karena saya merasa kayaknya perlu nyoba deh, terus juga rasanya kayak ada yang perlu dibenerin kayaknya, makanya saya ikut gabung lah. Kayak gitu. Jadi pertanyaan selanjutnya nih, kan kalian udah bikin ya buku ini, suka dukanya kan pasti ada ya kan.
dari semua proses yang kalian tempuh untuk menjadikan ini adalah sebuah buku, yang paling berkesan menurut kalian itu apa? Kalau dari saya ya, pengalaman yang membuat saya berkesan itu karena ya pertama, ini pengalaman pertama saya kan masuk ke dunia pendidikan ini. Jadinya saya dapat menemukan hal-hal baru tentang dunia pendidikan ini. Yang mungkin dulu-dulunya saya cuma ya bisa dikatakan cuma penikmat pendidikan lah. Bukan sebagai pelaku kan. Nah, akhirnya sekarang saya ini terjun langsung dan menjadi pelaku. Dan ternyata menurut saya memang agak sedikit rumit, tapi menurut saya ya ini berguna. Jadi pengalaman ini jadi pengalaman yang baik sih buat saya. Kalau Mas Gilang sendiri? Kalau suka saya dalam menyusun buku ini, sebenarnya saya ini buku ini membuat saya untuk termotivasi agar apa? Agar pendidikan Indonesia ini lebih maju dan melek untuk bisa menjalankan teknologi tersebut. Oh, jadi kayak memberikan memperluas buat Iya. anak-anak itu sebuah melek teknologi gitu ya. Nah, kemudian tantangan saya untuk menyusun buku ini sendiri saja untuk mencari berbagai referensinya itu sudah pasti, karena itu sangat banyak referensi yang saya ambil dari sumbernya, dan kemudian untuk mencari gambar-gambar yang relevan untuk buku-buku ini itu juga lumayan menantang gitu. Jadi seperti yang tahu teman-teman, Mas Gilang dan Mas Alvin ini udah dedikasi banget ya untuk membuat proyek ini agar berjalan dengan baik. Tidak hanya suka dengan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan, tapi mereka juga semangatnya tinggi untuk memperjuangkan ilmu pendidikan ekonomi ini. Kemudian sebelum kita masuk ke isi buku nih, penasaran kan kalian waktu nggak fleksibel ya, pasti beda-beda kan Mas Gilang sama Mas Alvin. Kalau capek nih, kan buat buku berlembar-lembar itu kan pasti capek dong. Iya kan? Jurnalis aja teks aja capek itu. Nah, apalagi buku kayak gini kan tebel itu. Gimana sih Kak, apa yang kalian lakukan capek? Bikin buku Poster ya. Hari-hari biasa mood juga sering jalan-jalan, motor-motoran, ya cari suasana yang baru, kemudian olahraga juga. Setiap hari Sabtu tuh saya ada jadwal untuk berenang lah begitu. CFD. Ya. Oh iya. Car Free Day yang biar tetap sehat lah, walaupun harus membuat buku yang Kalau diri? Mungkin kalau saya ketika sedang masa-masa nggak moodnya nih karena ngerjain ini, saya mungkin melakukan hal-hal yang bisa ngedistract itu semua lah. Seperti contoh sama kayak Mas Gilang tadi, saya juga suka jalan-jalan. Ada hari-hari dimana saya mengosongkan waktu nih ini saya jalan-jalan, atau juga misalkan seandainya project ini harus cepat selesai, tapi kebetulan mood saya lagi jelek banget nih, ya saya bisa ngerjain tapi di tempat lain, contohnya kayak di kafe, pokoknya dengan suasana-suasana baru lah gitu. Atau juga bisa mungkin ya ngegame juga kadang sama teman-teman saya yang lain kayak gitu sih. Ya ada lah berbagai cara untuk nge-recharge energi kembali gitu lah. Jadi intinya kalian itu ya kayak berusaha melakukan kegiatan yang kalian suka pas gitu ya. Ya betul. Oke, kita masuk ke buku nih. Jadi alasan kalian memilih elemen dalam, kenapa memilih elemen ini? Kenapa kami memilih elemen teknologi perkantoran? Mas Araf, selama ini tuh ada berita tentang seorang seorang HRD atau trainer itu kedatangan sebuah siswa magang dari suatu SMK. Nah, dia itu cerita
Kalau siswa-siswa SMKM Bangkang tadi itu dari sama administrasi perkantoran. Nah, akan tetap bisa menggunakan apa yang sebuah apa namanya hal basic yang harus dilakukan oleh jurusannya malah nggak bisa, aneh dia selama sekolah di situ gitu. Padahal dari itu ya bidangnya dia Dari bidangnya sendiri malah dia nggak bisa gitu. Nah kemudian juga ada satu lagi, karena teknologi perkantoran ini sebuah ilmu yang sangat berguna untuk masa depan nanti, karena kita sudah memasuki era digital. Untuk itu kita juga harus bisa mengelola apa itu namanya teknologi, bagaimana cara memanfaatkannya, dan bagaimana kita untuk bisa menguasai teknologi. Jadi itu alasan kalian ya kenapa memilih. Dari Mas Alvin ini gimana? Kalau Yang Mas Alvin kan nih, kenapa Mas Alvin memilih elemen ini? Pasti kan Ya. latar belakangnya kan beda dari Mas. ya, Kalau Mas Alvin sendiri gimana? kalau dari saya yaitu yang pertama itu karena kalau yang saya lihat ya siswa-siswa sekarang ini rata-rata tuh di sekolahnya ini cuma hanya belajar teori doang. Oh, belajar. Iya, jadi hanya sekedar tahu. Sementara teknologi perkantoran ini, tentunya teknologi perkantoran ini kan banyak macam-macam nih. Ada pengoperasian alat, ada alat-alatnya, dan itu kan kalau kita ketahuin doang nggak bisa makainya. Justru kan kita kan penggunanya kan. Jadi kalau cuma baca Iya, baca buku doang kan nggak ngerti. Nah, di modul ini nih kita ini tuh juga menyediakan ya sejenis mirip-mirip panduan lah bagaimana menggunakannya juga. Jadi gitu. Jadi kita nih alasan saya tuh karena saya juga pengen ngembangin jangan cuma teori tapi praktik juga gitu loh. Karena hal ini berarti banget gitu buat di dunia kerja nantinya. Semakin berkembang. Betul kata Mas Gilang tadi. Sekarang udah zaman digitalisasi, semua udah serba teknologi. Tahu nggak bisa ngegunain jadi apa ntar kan. kalau diberi kesempatan nih ke sekolah lah, misal sekolah yang dalam bidang kalian ini, Yeah. jadi Mas Alvin ingin mengajarkan ke anak-anak ya, cara betul. lebih cara kinerja lapangan itu gimana? Benar, Oke. nggak cuma teori aja. Oke nih, selanjutnya buat Mas Gilang nih, kan tadi kan sempat referensi yang susah, ya kan, banyak sekali referensi yang terbatas. Nah, menurut Mas Gilang tuh bagaimana sih proses Mas Gilang tuh dalam mencari informasi dan referensi di buku ini? Oke, jadi pertama-tama tentu saja saya mengumpulkan referensi itu dari internet atau dari buku offline, buku bentuk teknologi perkantoran. Nah, kalau yang dari internet itu dari berbagai macam artikel jurnal yang sudah terakreditasi dari SINTA, dari Scopus. Nah, itu saya menyertakan referensinya juga. Kemudian dari buku-buku offline, saya itu mencantumkan buku dari salah satu SMK juga, itu teknologi perkantoran juga. Nah, gimana ya? Kami juga melakukan observasi langsung apa kan untuk siswa supaya bisa melanjutkan jenjang mereka yaitu di dunia kerja. Nah, apa yang mereka itu skill mereka yang relevan untuk di dunia kerja nanti gitu. Oh, jadi itu juga mengobservasi hard skill-nya. Nah, hard skill-nya. Buat Mas Gilang nih, kan tadi kan sempat nyari di buku-buku Nah. terdahulu kan. Nah, itu tuh kurangnya tuh apa gitu loh. Sampai Mas Gilang kan pasti kan mengeluarkan buku ini kan pasti ada alasannya kan. Mungkin sebagai menutupi buku yang terdahulu yang kurang mendalami atau gimana. Untuk pengembangannya, kita mengembangkan cara kita tersendiri menjelaskan atau cara
menjalankan sebuah aplikasi-aplikasi itu dari kita sendiri. Itu mungkin dari alat perkantorannya, mungkin dari teknik mengetik 10 jari, terus dan berbagai aplikasi yang lainnya. Nah, itu kami mengembangkan kalimat sendiri gitu. Jadi penasaran nih bukunya nih. Mas moderator bisa tampilin bukunya dong? Oh jadi itu ya apa namanya kelebihan dari buku yang kalian bikin gitu ya? Oh iya, buku ini juga saya itu juga berkonsultasi kepada dosen saya juga. Nah, dia namanya Bu Ana Tusyanah. Nah, dia juga membimbing kami untuk menyusun buku ini. Nah, itu Bu Tusyanah. Warnanya itu. Oh, tipe penyusun ada Mahesa Prayoga, Gilang Ramadan, Arfi Cahya, Arfi Fauzan. Oh, ini ya dosen kalian. Nah, ya? itu. Beliau itu pembimbing kami lah dalam menyusun buku ini. Benar. Kenapa warnanya pink? Ada alasannya nggak? Ya karena menurut saya nih ya, Iya. apa ya, anak-anak zaman sekarang nih, ya meskipun belum nggak apa, udah nggak bisa dibilang anak juga ya, pasti apa ya, banyak juga yang tertarik dengan warna gitu. Gitu. Jadi semakin menarik warnanya, semakin bahasanya semakin ngejreng warnanya. Nyentrik ya. Iya, orang-orang jadi semakin tertarik gitu. Jadi pengen ngeliat kayak coba dibandingin dengan warna-warna yang standar-standar aja. Kalau tiba-tiba ada warna pink, nah kan orang lebih tertarik. Wah, ini pink-pink apa nih? Kayak gitu. Kenapa nggak warna pelangi? Kalau pelangi ya agak ribet lah. Terus juga ya gitulah. Ya tahu sendiri lah. Iya. Iya. Ngomong-ngomong soal menarik nih, menurut kalian berdua nih, dari Mas Gilang dulu ya, bagian mana sih yang paling menarik dari buku ini selain warnanya ya? Oke, selain warna. Iya. Coba tolong Contoh isinya gua. ya itu ada teknik mengetik cepat keyboarding ya di bab 1. Nah, Wah, itunya juga warna pink guys. iya. Dan yang paling menarik nih ada di bab 1 ya, dari tabel-tabelnya, gambar-gambarnya itu juga kami menyesuaikan lah. Terus ada juga kami sisipkan infografis juga. Dan itu ada Ada gambarnya. Itu jenis-jenis keyboard juga. Setelah itu, nah ini ilustrasinya, tabel-tabelnya. Oh, lengkap ya. Oh, ada itunya ya. Coba yang berarti Mas itu. Oh, ada itunya ya, ada fungsi tombol kontrol ya. Ini secara umumnya lah bagaimana kita untuk mengoperasikan keyboard gitu. Di buku lain ada nggak? Di buku-buku yang Mas Gilang digunakan sebagai referensi. Seharusnya ada karena ini adalah hal basic dalam mengoperasikan keyboard juga. Wah, ada itu tuh guys, ada membuka menu atau jendela Ctrl T. Aku nggak pernah tuh buka Ctrl T tuh. Mengubah peraturan banyak ya. Wih, ada tombol numpad tuh. Bagus. Sendiri nih. Yang buat Mas Alvin di buku ini tuh bagian mana? Kalau saya sih ada di bagian cloud computing gitu. Jadi Mas saya bisa minta tolong ke bagian yang cloud computing. Infografis. Nah ini yang tadi nih ya, ini untuk yang teknik mengetik 10 jari kita juga menyediakan infografis ya supaya menarik, jadi pembaca nih seneng ngeliatnya. Kelompok kalian suka warna-warni ya ternyata ya? Iya. Nah kalau saya ini ada di bagian cloud computing. Bisa dilihat ya. Nah, cloud computing. Kenapa saya suka dengan bagian ini? Karena menurut saya nih teknologi ini tuh sangat relevan gitu untuk saat ini. Karena apalagi di era digital sekarang yang di mana-mana tuh wah udah serba teknologi kan. Nah, di sini nih yang saya khususnya yang saya suka, yang saya menarik sini karena saya juga ada berbagai cara langkah-langkahnya lah untuk menyimpan atau mengakses data secara online gitu.
Jadi itu yang buat saya menarik karena kita nyediain apa panduannya juga. Menyimpan. Jadi lebih detail gitu. Iya, karena itu jadi saya mikir kayak wah, saya menarik nih karena ya kayaknya untuk sekarang ini masih sedikit orang deh kayaknya ya yang paham atau mungkin beberapa saya. Jadi kalau dengan kita naruh langkah kayak gini, tentunya kita bisa ngebantu orang yang belum bisa jadi bisa gitu. Kayak gitu sih. Nah lanjut nih buat Mas Alvin. Kan tentunya kan buku ini halamannya banyak tuh, ada berapa, ada 104 lebih halaman. Iya, 104 lebih lah. Banyak banget tuh kata-katanya tuh, ada 24.000 kan. Keren banget. Nah, berapa halaman nih waktu yang dibutuhkan membuat buku ini tuh? Wah, kalau waktu yang kita butuhin ini sebenarnya kurang lebih ini makan waktu 6 bulan ya. Dari mulai tahap awal terus tahap perencanaannya hingga selesainya, mulai dari brainstorming, penelitian, penulisannya sampai revisinya. Dan tentunya tuh di bagian-bagian itu tuh adalah beberapa bagian yang memakan waktu yang cukup lama gitu loh. Jadi ya alasan kita lama ya karena itu kayak penelitian aja, kita sebelum mulai penelitian kita harus observasi dulu. Nyari-nyari datanya gimana, di mana. Wah, kalau itu berapa lama ya? Mungkin sekitar 2-3 bulan. Iya, 2-3 bulan itu udah nggak bisa tahu sendiri. Belum di kita tuh yang paling lama revisi. Revisi kita dari awal lagi, kalau ada yang salah ya atau ada yang kurang kita tambahin, kita benerin. Berapa kali revisi? Wah, berapa kali revisi ya? Udah berapa kali? Udah banyak banget gitu. Itu sih. Mungkin kalau ada Mas bilang. Kalau dari waktu ya tadi sudah disebutkan ya, sekitar 6 bulan tadi dari awal perencanaan, dari tahap observasi juga. Nah, untuk yang lumayan rumit itu apa namanya? Parafrasenya. Nah, kan kita juga mengambil dari sebuah referensi, dari berbagai referensi. Nah, parafrasenya ya kan harus bahasa kita sendiri, harus mengolahnya bagaimana bahasa kita itu bisa dipahami oleh siswa nantinya gitu. Kemudian buku ini. Nah, buku ini kan nih bagaimana cara membuat buku ini dengan benar. Nah, itu sudah dikasihlah panduannya oleh dosen. Nah, itu sangat juga ya, karena harus menyesuaikan fontnya, kemudian ada spasi, sudah harus diperhatikan juga sih gitu. Coba dong moderator pengen lihat covernya lagi. Oh, buat tahun ajaran 2025-2026 ya? Iya. Itu gambarnya asli kalian itu? Iya, ini kita foto sendiri ini. Siapa ini mas-mas ini? Kok beda sama mas-mas yang itu? Kalau mas-mas itu kita juga belum kenalan ya. Kita juga kurang kenal. Mungkin Mas-mas bule ya. Kalau yang kiri ini ya beberapa dari tim-tim kita lah. Dari kita, teman-teman kita juga. Nih ya, aku ada pertanyaan menarik nih. Jujur ya tapi ya, kalian ngerjain ini pakai AI atau enggak? Nah, dari siapa dulu nih? Kalau saya pakai atau enggak, AI kadang saya gunakan. Ketika apa? Misalkan ada beberapa kata yang sekiranya nih nggak bisa diterima sama anak murid nih, gitu. Jadi AI ini saya gunakan sebenarnya sebagai patokan aja. Oh, oke nih, setelah yang misalkan yang dari penelitian yang kita lihat yang di lain-lainnya itu susah untuk dimengerti buat anak muridnya, kita baru buat kata-kata sendiri. Jadi kita nih kayak pakai ini sebenarnya buat menentukan ini kata-kata nih kalau ke siswa ini nyampe atau enggak gitu loh. Jadi kita bukan pakai AI untuk bukan pakai AI untuk ngerjain semuanya lah. Rata-rata kalau saya tuh untuk jadiin patokan aja gitu. Karena ya balik lagi bahasa AI juga ya nggak baik lah, ya kan kayak gitu. Jadi menurut Mas Alvin adalah hal yang menantang Mas Alvin itu adalah bahasanya ya. Iya, karena bahasanya beberapa emang ada yang kurang bisa dipahami kali ya kalau untuk siswa gitu. Bahkan kita sendiri pun juga, khususnya saya sendiri ya, juga masih ada kata-kata yang menurut saya bingung juga, kayak gitu loh.
Jadi Mas Alvin menggunakan bantuan AI untuk menyederhanakan. Iya, menyederhanakan apa jadi patokan dan untuk disederhanakan seperti itu kalau dari saya. Kalau Mas Kalau dari saya sedang apa namanya? Mentok otak saya. Itu saya menggunakan AI untuk sebuah ide untuk proyek apa nih yang bisa dibuat untuk siswa nanti supaya bisa apa namanya? Bisa lebih tertarik, lebih paham tentang materi ini. Nah, itu proyek murni dari referensi-referensi dan artikel aja gitu. Oke, selanjutnya selain yang kalian sebutkan tadi, apa namanya hal yang menantang kalian dalam itu apa? Kan tadi kan dari Mas Alvin dan Mas Gilang sendiri sudah menjelaskan menggunakan bantuan AI, ya kan? Buat kalau Mas Alvin tadi kan buat membantu menyederhanakan konten yang lebih gitu. Jadi tapi kan masih ada hal-hal lain gitu, tantangan-tantangan lain dalam penyusunan buku ini. Itu seperti apa? Saya pribadi itu kan mahasiswa ya. Nah, tentu saja tugas saya itu bukan hanya menyusun buku ini. Saya banyak sekali tugas dari kuliah itu menumpuk juga. Nah, itu yang paling susah adalah cara membagi waktunya. Bagaimana saya bisa secara lebih baik dan secara keseluruhan itu ya memang sangat sulit juga untuk membagi waktunya gitu sih. Berat sih. Jadi manage waktu ya. Manage waktunya. Ya, halamannya banyak sih ya. Kan sih effortnya. Nah, kalau dari Mas Alvin gitu. Kalau dari saya, tantangannya itu adalah ketika saya ini harus menyesuaikan materi saya ini relevan dengan perkembangan teknologi sekarang, gitu loh. Jadi ya namanya perkembangan teknologi kan terus berkembang. Nah, selama kita ngerjain ini 6 bulan ini, ya kan pasti ada aja teknologi-teknologi yang udah mulai baru kan. Nah, menurut saya tantangannya ya kita harus memperbarui terus gitu loh. Karena teknologi ini kan bakal terus berkembang. Mungkin tantangan saya di situ sih. Jadi kita nih bisa dikatakan ibaratnya kayak kita nih balapan dengan teknologi lah. Kita ini balapan dengan teknologi gitu. Penyesuaian teknologi. Itunya sih paling kalau dari saya. Jadi ini buku ini mau dipublish atau gimana ke depannya? Ya kedepannya Rencananya akhir bulan nanti akan dipublish dengan bantuan dosen saya juga dan tim previewnya. Kita juga menunggu tim preview untuk mereview buku ini supaya apa yang kurang dari buku ini supaya bisa dipublish nantinya gitu sih. Kalian kan rencanakan mau konsul ke penulis ya, mau dipublish tuh ya. Jadi habis dipublish nih, bagi kalian dan tim kalian tuh apa harapan kalian jika buku ini tuh udah sampai ke tangan konsumen gitu? Ya. Harapan saya itu sebagai guru, semoga guru ini bisa mempraktikannya atau menjelaskannya kepada siswa yang materinya ini lebih mudah dipahami lah, dan siswa juga saya harap bisa memahami isi dari buku ajar ini. Kalau itu sih apa ya, dari siswa juga semoga tetap semangat ya, tetap semangat belajar untuk mempelajari semua hal-hal yang ada di buku ini, dan semoga bisa diimplementasikan nanti, dan buku ini juga sangat bermanfaat kok untuk di dunia nanti juga. Itu kalau dari Mas Alvin sendiri harapannya gimana? ya saya kurang lebih sama sih seperti Mas Gilang. Semoga buku kasih para siswanya belajar gitu, karena ini bakal jadi panduan penting untuk kerja nanti. Tentunya ya semoga harapan saya itu sih bisa memotivasi para siswanya sehingga siswanya bisa belajar dan ya bisa mengimplementasikannya lah di dunia kerja gitu.
Nah, yang terakhir nih buat kalian. Kalian kan bisa dibilang berkecimpung nih dalam dunia pendidikan kan saat ini. Nah, bagaimana sih tanggapan kalian itu mengenai pendidikan Indonesia di saat ini, ya kan? Dan apa harapan kalian di masa depan nanti buat pendidikan di Indonesia? Bagi saya ya, pendidikan di Indonesia saat ini tuh tentu saja ada plus minusnya. Nah, karena pendidikan di Indonesia ini juga masih tahap berkembang, tentu saja masih ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Nah, dan harapan saya untuk pendidikan di Indonesia kedepannya adalah supaya ada lebih banyak inisiatif dari pemerintah atau Kemendikbud itu untuk memperkuat keterampilan teknis dari siswa-siswa tersebut. Kalau dari saya, ini mengharapkan agar pemerintah ini lebih bisa mengintegrasi teknologi ini di dunia pendidikan gitu, karena sebenarnya beberapa orang nih sebenarnya harus sadar kalau kita ini udah nggak kayak zaman dulu lagi kan. Iya, jadi zaman sekarang ini serba teknologi, dan saya berharap banget nih semoga nih pemerintah nih berarti kayak mendukung penuh lah pendidikan sekarang nih dengan teknologi gitu loh. Karena ya mau gimana juga semakin nanti ini teknologi semakin berkembang kan. Jangan sampai ntar malah kita yang kalah sama teknologi, jangan sampai kita yang kalah pintar sama teknologi gitu loh kalau menurut saya. Jadi ya harapan saya itu sih, semoga pemerintah ini bisa mengintegrasikan teknologi di dunia pendidikan ya. Pendidikan di Indonesia saat ini semoga bisa lebih maju dan berkembang lagi. Oke, sekian itu saja. Terima kasih kalian yang sudah mau datang, Mas Alvin. Iya, Mas Gilang. Terima kasih ya. Oke, makasih buat semuanya. Semoga buku teknologi kantor ya di dunia tadi ya dapat membantu para konsumen lah ibaratnya, para murid dan guru, dan bermanfaat bagi banyak orang lainnya. Untuk pendengar jangan lupa. Maaf mas sebelumnya. Ya. Ini di belakang kamera nggak kita kenalin nih? Oh iya. Sini dong, ayo dong. Ini nih, ini belakang kamera kita nih. Di sini di balik Operator kita. Iya, operator kita ini. Layar kalian itu ada seorang teknisi operator yang mengatur jalannya podcast ini. Sini ya. Di Mas Maesa. Kenalan dulu dong. Kenal dong mas. Perkenalkan ya, nama saya Mahesa juga. Saya dari pendidikan administrasi perkantoran, sama seperti Mas Alfiansyah dan Mas Gilang. Ya, begitu. Dan saya juga selaku sebagai host, sebenarnya adalah tim yang membantu mereka dalam membuat proses buku ini. Saya Alfi Pratama dari pendidikan ekonomi administrasi perkantoran juga, dan satu kelompok dalam mereka. Jadi buat teman-teman kalian semua, terima kasih sudah mau mendengarkan dan melihat podcast kita. Semoga dengan adanya podcast ini kalian jadi lebih tahu nih kenapa buku ini tuh terbuat, dan semoga harapan kita itu semoga buku ini dilancarkan dalam proses publikasinya dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton podcast panjang ini, dan mohon maaf bila kami masih ada kesalahan kata dan tutur kata kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.